Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? 1 minggu telah berlalu, 又过了1个星期，希望大家一切都顺利。Berjumpa lagi dengan saya Andy Chiu dalam Tiongkok Ni Hao. Kami telah menyiapkan beragam berita penting dan menarik dari Tiongkok untuk Anda. Berita pertama datang dari Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT, baru-baru ini telah menekankan kepada jajarannya untuk mendorong pengembangan angkatan bersenjata yang berkualitas tinggi dengan tata kelola pemerintahan tingkat tinggi. Pernyataan Xi disampaikan dalam sebuah sesi studi kelompok Biro Politik Komite Sentral PKT yang diadakan menjelang Hari Angkatan Darat Tiongkok yang jatuh pada tanggal 1 Agustus. Hari itu ditetapkan untuk memperingati berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau People's Liberation Army (PLA). Dengan menggambarkan penguatan tata kelola militer secara menyeluruh sebagai perubahan besar dalam filosofi dan metode tata kelola militer PKT, Xi menekankan peran penting PKT dalam memodernisasi sistem dan kapasitas tata kelola Tiongkok. Xi menuntut upaya dalam membangun sistem tata kelola modern untuk angkatan bersenjata guna memberikan jaminan yang kuat guna mencapai tujuan ulang tahun ke-100 PLA. Menurutnya sangat penting untuk mengenali pentingnya memperkuat tata kelola militer secara menyeluruh karena PLA di tengah kemajuan pesat dalam revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi global dan perubahan besar dalam urusan militer berada pada titik krusial dalam upayanya untuk mencapai tujuan ulang tahun ke-100. Dengan memperhatikan bahwa penguatan tata kelola militer secara menyeluruh menyangkut semua aspek pertahanan nasional dan pengembangan militer, Xi menekankan upaya untuk meningkatkan desain tingkat atas dan perencanaan strategis tata kelola militer dan meningkatkan koordinasi secara keseluruhan. Xi mengatakan bahwa upaya juga harus dilakukan untuk memperkuat manajemen dan pengawasan pengeluaran militer dan memajukan inovasi dalam tata kelola strategis. Dengan menekankan perlunya mengintegrasikan tata kelola militer melalui reformasi dan supremasi hukum, Xi mendesak upaya untuk mengkonsolidasikan dan memperluas pencapaian dan mereformasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata serta meningkatkan penerapan peraturan dan regulasi serta pengawasan. Kita beralih ke berita kedua. Menurut para ilmuwan, pemisahan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang berkembang pesat akan menjadi hal yang mustahil. Mereka bersikeras bahwa tidak ada negara yang dapat melakukannya sendiri karena AI tetap merupakan upaya global. Topik AI telah menjadi salah satu isu hangat di Kongres Internasional Ilmu Pengetahuan Dasar atau International Congress of Basic Science (ICBS) yang berlangsung di Beijing belum lama ini. Acara itu telah menampilkan ratusan sesi yang memberikan ruang bagi para sarjana dan ahli mendiskusikan bagaimana memecahkan beberapa masalah mendasar yang muncul di sekitar AI. Tiongkok menargetkan untuk menjadi pusat inovasi AI utama di dunia pada tahun 2030 dengan rencana pengembangan yang dikeluarkan oleh Dewan Negara Tiongkok 6 tahun yang lalu telah merinci tujuan-tujuannya di sektor tersebut. Tapi beberapa pihak menafsirkan rencana itu sebagai upaya Tiongkok untuk melampaui AS dan pembatasan akses ke teknologi selama bertahun-tahun telah dikeluarkan untuk melawan Tiongkok karena teknologi menjadi medan pertempuran baru. Menurut para ilmuwan di ICBS, meskipun persaingan di bidang AI tampak semakin ketat, hal ini seharusnya tidak mengakibatkan perpisahan skala penuh antara kedua negara. Mereka percaya bahwa kerjasama internasional sangat penting dalam bidang yang terus berkembang ini. Artificial intelligence is a very wide field, so every country, every scientist in the world can contribute from a different place. You cannot believe that one country can do everything. Certainly it's a very international, global endeavor, and so I very much support, cooperation across countries. Sebuah laporan industri terbaru mengungkapkan bahwa pasar komputasi awan di Tiongkok diperkirakan akan melampaui 1 triliun yuan atau sekitar 2.100 triliun rupiah pada tahun 2025. Menurut buku putih komputasi awan tahun 2023 yang dirilis oleh Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tiongkok, pasar komputasi awan Tiongkok masih berada dalam periode perkembangan pesat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 40%.
Data dari laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, industri komputasi awan global mencapai sekitar 3,5 triliun yuan atau sekitar 7.348 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 19%. Pasar ini diharapkan akan tetap stabil dengan didorong oleh meningkatnya permintaan untuk model besar dan daya komputasi serta pasar komputasi awan global yang juga akan terus menikmati peningkatan yang stabil hingga sekitar 10 triliun yuan atau 21.000 triliun rupiah pada tahun 2026. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2022, pasar komputasi awan Tiongkok akan mencapai 455 miliar yuan atau sekitar 955 triliun rupiah, meningkat 40,91% dibandingkan tahun 2021. Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan global sebesar 19%, pasar komputasi awan Tiongkok masih dalam masa perkembangan pesat. Ukuran pasar keseluruhan komputasi awan Tiongkok diperkirakan akan melebihi 1 triliun yuan atau sekitar 2.100 triliun rupiah pada tahun 2025. Dari perspektif produsen, pertumbuhan operator yang kuat mendorong babak baru perkembangan komputasi awan Tiongkok. Data laporan keuangan menunjukkan bahwa pasar komputasi awan operator telekomunikasi tumbuh pesat pada tahun 2022. Tianyi Cloud, Mobile Cloud, dan China Unicom Cloud yang didominasi oleh 3 bisnis yang dikelola negara, yakni China Telecom, China Unicom, dan China Mobile, melaporkan pendapatan masing-masing sebesar 57,9 miliar yuan atau sekitar 122 triliun rupiah, 50,3 miliar yuan atau sekitar 105 triliun rupiah, dan 36,1 miliar yuan atau sekitar 76 triliun rupiah. Meningkat dengan pertumbuhan lebih dari 100%, jauh melebihi rata-rata industri nasional Tiongkok. 从这个市场上来看的话，那么企业对于云计算的需求也是十分的旺盛的。从原来的只有一些互联网为主的中小企业上云，到现在的大型的这个央国企业上云，以及更多的传统行业的中小企业上云，标志着我国这个整个云计算的市场规模将也是持续的一个爆发式的增长。 Pernah dengar soal mie siput Tiongkok? Ya, para produsen mie yang juga dikenal dengan nama Luo Shifen itu kini tengah menikmati meningkatnya permintaan akan makanan tersebut dari masyarakat mancanegara. Hidangan ini berasal dari kota Liuzhou di daerah otonomi Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan. Uniknya, meski ada kata siput dalam namanya, mie yang memiliki aroma kuat ini tidak mengandung siput sama sekali. Aromanya yang kuat berasal dari rebung yang difermentasi yang ditaburkan di atas mie yang direbus dalam kuah kaldu berbahan dasar siput sungai yang pedas. Biasanya Luo Shifen disajikan dengan topping klasik seperti kacang tanah, lobak kering, dan kacang panjang. Setelah memenangkan hati dan perut orang Tionghoa dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu makanan siap saji terlaris selama pandemi COVID-19, sensasi makanan ini sekarang telah menemukan basis penggemar yang terus bertambah di luar negeri yang menyukai masakan pedas dan asam. 一些外国人就感兴趣去尝试我们的产品，特别像东南亚地区，他们的一个饮食习惯是跟中国类似的，像 越南啊、柬埔寨、泰国这种，他们也是本身吃辣和吃酸的人群，那就特别符合螺蛳粉这种口味的。 Menurut data Bea Cukai Kota Liuzhou, di tengah meningkatnya popularitas mie yang terdaftar sebagai warisan budaya non-benda Guangxi pada tahun 2008 ini di luar negeri, ekspor Luo Shifen dari Liuzhou melonjak hampir 50% dalam 5 bulan pertama tahun ini. 今年1到5月，柳州海关完成螺蛳粉出口监管305批，货值近5000万元人民币，增长了47%，出口保持了良好的势头。 Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan Anda dan kami akan kembali lagi dengan ragam berita dan info menarik seputar Tiongkok pekan depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Semoga semuanya sehat dan sejahtera. 我是邱烈峰，祝大家健康平安。Sampai jumpa.